yang diberitakan betul-betul asalnya dari Tuhan saja. Sembunyikan hamba jauh di belakang salibmu, supaya kemuliaan-Mu saja yang nampak. Dan hamba berdoa Tuhan, malaikat Tuhan berjaga di sekeliling ruangan ini, supaya iblis tidak mencuri firman yang ditabur. Dan dengan otoritas sorga aku menghalau setiap pemerintah-pemerintah, setiap roh-roh jahat udara, setiap roh-roh yang tidak tunduk akan pikiran Kristus. Dengan otoritas sorga aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini dalam nama Yesus. Biarlah hati yang lembut, hati yang penuh kasih ada buat setiap kami hari ini. Sehingga ketika kami mendengar firman, firman itu masuk tertanam dalam tanah hati kami, dan firman itu bertumbuh, berakar, kuat, dan menjadi dewasa, yang pada akhirnya menghasilkan buah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu semua, saya bergumul buat firman ini. Karena firman ini akan buat Bapak Ibu tersinggung. Kalau Bapak Ibu tipe orang yang sakit hatian, Anda akan tersinggung. Tapi kalau tanah hatimu itu gembur, firman ini jadi berkat. Tadi malam saya khotbah di salah satu gereja cabangnya Paleo di Harapan Indah. Sudah kebiasaan saya, apa yang saya khotbahkan di sini, bagi gereja yang belum mendengar, saya khotbahkan di sana, supaya mereka juga dapat berkat yang sama yang di sini dapatkan. Itu kebiasaan saya. Tapi biasanya juga saya mempersiapkan firman Tuhan. Memang ada banyak gitu. Satu minggu saya bisa bikin khotbah itu 3-4 biji. Nah, akhirnya untuk saya khotbahkan ke sana, saya pilih satu. Udah saya siap, udah saya review, saya lihat semuanya. Tiba-tiba Tuhan intervensi dalam hati saya nggak sejahtera khotbahin khotbah itu. Rasanya nggak boleh khotbahin khotbah itu. Akhirnya saya buka lagi file saya yang isinya khotbah semua. Saya lihat, saya scroll, saya buka satu-satu gitu kan. Dan ketemulah satu khotbah ya, yang judulnya kok ini Tuhan kayaknya nggak cocok deh buat situasi sekarang gitu ya. Nggak cocok deh. Saya kan lebih cocok ini, saya debat gitu, khotbahkan. Akhirnya saya nurut, saya khotbahkan. Dari mulai saya kasih tahu judul khotbah, Ibu Gembala di situ nangis. Sampai selesai khotbah. Saya nggak, Bapak Ibu tahu saya orang yang paling jarang altar call, ya. Apalagi zaman sekarang, takut tumpang tangan corona lagi, ya kan? Paling jarang. Dan waktu itu saya juga nggak manggil altar call juga. Habis khotbah saya duduk, tiba-tiba Ibu Gembalanya maju ke depan, kemudian penyembahan, dan memanggil orang-orang yang mau didoakan. Saya pikir dia mau doain. Dan dia bilang dia suruh saya doain. Saya nggak tahu apa-apa. Benar-benar literally nggak tahu apa-apa. Saya cuma nurut sama Tuhan, khotbahin itu selesai. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya mau doain jemaat juga, nggak tahu mau doain apa, nggak ngerti. Ya saya doain aja, Tuhan murnikan hatinya melayanimu, Tuhan berkati apa segala macam. Dan itu nangis, semua nangis. Nah, apa Tuhan? Saya masih bingung. Selesai ibadah, baru semuanya ngomong, Pastor, belum pernah
dalam pelayanan kami. Berbagai pendeta datang dan keluar gereja ini. Bahkan ketua sinode kami khotbah dengan begitu semangat menggebu-gebu. Belum pernah ada jemaat nangis semua. Belum pernah ada Bu Gembala sampai nangis, sampai begitu sesegukan kayak gitu, sampai gemeteran. Dalam hati saya, perasaan gue khotbah di sono kemarin sama khotbah di sini lebih semangat di sini dibanding di sono gitu. Biasa aja karena saya udah lelah juga. Gitu kan. Nah, begitu selesai, Ibu Gembalanya datengin saya. Dan ada beberapa jemaat datengin saya. Pastor, terima kasih. Pastor benar-benar dengerin suara Roh Kudus. Tahu gitu kan? Kalau tahu gitu kan? Iya Pastor. Ibu Gembalanya bilang ini. Apa yang Pastor khotbahkan? Jadi dia duduk sebelah saya dan WL-nya duduk di belakang saya. Mereka melihat bahwa khotbah yang saya buka itu bukan yang saya khotbahin. Pastor waktu buka pertama khotbah judulnya ini kan. Lu duduk di mana? Di belakangnya Pastor. Kemudian Pastor rubah kan, khotbahnya jadi itu. Itu begitu saya lihat di tabletnya Pastor, saya udah nangis di belakang. Berarti Pastor dengerin Tuhan. Emang ada apa sih? Nggak tahu, ini semua khotbah saya itu align sejalan, sesuai dengan keadaan mereka dan firman yang mereka butuhkan. Dan itu luar biasa. Saya bengong-bengong. Oh ya, sampai gitu. Karena sampai akhir ibadah pun istilahnya saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Dan setiap kali saya nggak tahu, Tuhan murnikan hatinya, Tuhan berkati, Tuhan anak ini supaya nggak khawatir lagi. Itu saya sekedar ngomong doang. Literally nggak ada dorongan apa-apa, nggak ada. Cuma ngomong aja, Tuhan urapi, Tuhan ini, Tuhan pulihkan keluarga, pulihkan ekonomi. Kau tahu nggak? Setiap orang yang maju, yang saya doakan, ternyata apa yang keluar dari mulut saya ngomong itu tepat seperti yang mereka butuhkan. Saya nggak tahu apa-apa, dan saya nggak ada dorongan Roh Kudus. Oh, orang ini lagi begini, nggak ada. Dan di situ saya merasa Tuhan gila, Tuhan bisa ambil alih diri saya tanpa saya sadar. Dan di situ saya diajarkan, saya pulang, saya merenung di mobil saya pulang. Saya makin mengerti. Sebenarnya untuk menyampaikan pesannya Tuhan gak butuh kita. Paham ya? Tuhan gak butuh kita untuk menyampaikan supaya pesan itu sampai. Saya lebih diajarin kan? Tahu gak? Untuk firmanku sampai kepada jemaat dan jemaat itu diberkati, I don't need you. Terus Tuhan, kalau Tuhan gak butuh saya, ya sudah, panggil saya pulang. But that's not what I mean. Itu bukan maksudnya. Terus apa? Kalau aku perlu menyampaikan firman, aku gak butuh kamu. Diulang lagi. Biasa Tuhan begitu sama saya atau sama yang lain. Ya. Diulang-ulang sampai saya ngerti gitu. Diulang-ulang sampai 5-6 kali gue gak ngerti. Sampai saat ini. Sampai saya akhirnya ngerti gitu. Oh, ya Tuhan, aku nurut. Terus tiba-tiba hadirat itu hilang. Istilahnya saya udah ngerti, udah gitu loh. Good, udah selesai. Dan pengertian yang saya dapat adalah betapa kita harus menghargai hak istimewa, hak yang harusnya kita dapat untuk melayani Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan gak butuh Anda dan saya. Jadi siapapun di gereja ini, kalau merasa punya jabatan dan dadamu membusung karena jabatan itu, silakan mundurkan diri. Daripada kau merasa punya jabatan, kau merasa hebat karena apa? Tuhan gak butuh kamu. Tuhan gak butuh yang begitu-begitu. Itu kesombongan yang merasuk yang kita gak sadar. Coba
Coba kita buka Kolose 1. Ayatnya sama dengan yang di buletin. Dan khotbahnya nggak jauh-jauh, mirip-mirip dengan begitu. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya batuk, kemudian pilek. Saya bukan corona. Tapi saya waktu itu lagi minum susu hangat, kemudian keselak. Dan akhirnya batuk-batuk sampai hari ini. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima apa? Segala hikmat dan pengertian yang benar untuk apa? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Siapa yang gak punya duit? Siapa yang gak punya duit? Banyak ya? Siapa yang lagi pusing duit? Siapa yang lagi pusing bayar-bayaran? Bayar ya? Juga, bukan Anda saja, saya juga. Cuma gara-gara lu pada gak tutup tangan, juga malu ceritakan. Di sini dikatakan karena kuat kuasa Allah, kuasa kemuliaannya. Kalau kita punya hikmat, kalau kita punya pengetahuan bahwa Allah itu ada, Allah itu memelihara, penderitaan apapun yang sedang kita derita saat ini, kita bisa tanggung itu dengan tekun dan sabar. Dan bukan bersungut-sungut, bukan komplain, tapi bersyukurlah engkau kalau engkau menderita. Benar? Kalau engkau senang-senang aja, engkau harus bertanya, jangan-jangan sebentar lagi saya binasa. Tapi kalau engkau menderita, bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan lagi menanamkan apa yang namanya pengalaman di dalam dirimu. Karena engkau gak akan pernah bercerita kepada siapapun kalau engkau gak pernah menderita. Engkau gak bisa memberi bekal kepada anak cucumu kalau engkau gak menderita. Engkau gak akan ngerti namanya kepuasan batin kalau engkau gak pernah dikecewakan. Engkau gak akan ngerti yang namanya sukacita kalau engkau gak tahu yang namanya sakit hati. Jadi kalau dirimu sakit hati, disakitin, atau tidak bersukacita terhadap sesuatu, kecewa terhadap sesuatu, bersukacitalah, karena engkau sedang dididik. Karena harusnya dirimu sadar bahwa engkau bukan anak yang gampang. Kau bukan anak yang gampang. Tapi engkau anak yang disayang. Alkitab bilang, semoga ini diterjemahkan dengan baik dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Tidak ada anak yang disayang yang tidak dihajar orang tua. Enggak? Saya bilang, saya tidak pernah pukul anak saya.
Hanya satu kali kejadian waktu di atas, itu pun pelan. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya literally pukul anak saya keras. Tidak di wajah, di lengannya dia. Saya benar-benar ambil, agak tarik tangan saya, tanpa ngomong, saya hantam bahunya. Buak, keras sekali. Keras kan? Dan dia nggak tahu gimana, langsung nangis. Saya bilang, diam. Kenapa? Karena peringatan saya udah lebih dari 100 kali. Bayangin panjang sabarnya Bapak ini. Lebih dari 100 kali untuk mengingatkan hal yang sama. Tapi satu kali didikan itu cukup. Dia gak pernah sampai hari ini. Dan gak perlu dibilangin. Nah, Tuhan kayak gitu. Kadang kita diperingatkan berulang-ulang dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara kita dimanjakan, tapi kita nggak mau dengar. And one day Tuhan datang, pukul kita, buah. Sampai kita tahu, tanpa dikasih tahu, kita tahu saya sadar karena saya melakukan apa yang tidak seharusnya. Dan anak saya sakit hati sampai beberapa hari ke depan, karena dia tahu papanya nggak pernah begitu. Sakit hati. Mamanya udah ketakutan, karena saya nggak pernah begitu. Nah, setelah beberapa hari dia coba melakukan pendekatan sama saya. Dan akhirnya sudah baik. Dia minta maaf. Oke, dengar ya, jangan 2 kali papa bikin. Ya Pak. Nah bayangkan, kalau sampai papanya bikin 2 kali, itu anak gak hanya akan memar di sini, jatuh bisa saya bilang. Itulah makanya Tuhan waktu bertemu dengan perempuan yang berzina, dia bukan gak mau melakukan hukum Musa. Yesus terikat hukum Musa waktu itu, ya kan? Tapi dia bilang begini, adakah yang menghukum kamu? Yang berdosa silahkan lempar batu duluan. Dan Tuhan setelah selesai, semua orang buang batunya, gak ada yang lemparin dia. Tuhan bilang, adakah yang menghukum kamu? Gak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, tapi jangan buat dosa lagi, supaya yang lebih buruk gak terjadi sama kamu. Saya mau tanya, apa yang lebih buruk dibandingkan orang yang sedang berzina dan ketahuan dan hampir mau dirajam? Apa yang lebih buruk dari itu? Yang lebih buruk adalah hidupnya dikuasai setan-setan. Dan Tuhan kasih tahu itu. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa, kemudian engkau bertobat, tapi tidak continue hidup dalam pertobatan atau berusaha untuk itu, jatuh bangun oke. Tapi pertanyaan saya, jatuh bangun ini di ujungnya nanti jatuh atau pas bangun? Kalau ujungnya jatuh, selesai. Makanya kau butuh hidup dalam pertobatan. Oke. Kau melakukan suatu dosa, cepat-cepat selesaiin sama Tuhan. Bertobat, dan jangan berhenti pada bertobat saja, tapi hidup dalam pertobatan itu. Kau pelihara itu, kau pelihara kekudusan. Karena ini bukan hal yang remeh. Sekarang orang pusing cari masker, cari hand sanitizer. Gereja-gereja di Jakarta, gereja-gereja besar yang gede, yang jemaatnya puluhan ribu pada tutup. Sekarang mereka ibadah online. Hanya satu gereja besar yang benar-benar tulus hari Minggu tetap ibadah. Karena gembalanya nyalinya gila. Ya, gembalanya nyalinya gila. Hanya ada gereja-gereja tertentu yang berani ibadah. Yang gereja ini juga gila juga. Dan ibadah. Orang-orang khawatir. Pertanyaan saya, mereka sedang menghadapi coronavirus.
Bapak Ibu ngerti nggak coronavirus kayak gimana? Corona itu sama dengan MERS atau apa satu lagi? SARS. Sama. Kemampuannya untuk memiliki daya mematikan itu tidak lebih parah daripada SARS atau MERS. Tapi kemampuan infeksiusnya itu lebih besar. Paham maksudnya? Kalau MERS, SARS itu nularnya nggak terlalu gampang. Tapi begitu kena, potensi lu mati tinggi sekali. Tapi kalau corona, potensi matimu tuh agak minim. Oke? Perawatan buat itu pun lebih mudah. Cuma kau lebih gampang ketular dan menularkan. Itu saya mau tanya. Semua orang prepare masker, sampai ada yang nimbun masker, sampai ada yang nimbun hand sanitizer, sampai ketakutan gak mau keluar rumah. Ya kan? Mereka baru ngadepin corona. Saya mau tanya, lu siap nggak ngadepin Yesus nanti? Apa yang lu siapin? Masker. Saya mau tanya, ada nggak ketakutan di dalam hati Bapak Ibu ntar keluar ke pasar ketemu orang megang duit kan dari mana-mana aja kan? Dia ada duit yang persembahan nih nanti nih. Lu kan nggak tahu soal duit itu dipegang orang yang corona apa enggak? Kali dibersihin itu hacu, biarin biar kena tuh, ya kan? Kan kau nggak tahu kan? Benar nggak? Takut nggak tuh? Mikir nggak? Ntar megangnya di ujung masa sih? Jangan-jangan besok bawa sarung tangan plastik semua gitu. Ya. Kalau Anda mempersiapkan diri untuk tidak terjangkit penyakit itu sedemikian rupa, saya mau tanya dulu, literally, jujur aja, terbuka saja, seberapa siap kau menghadapi Yesus? Kalau Yesus datang ke Anda malam ini, halo? Ada yang masuk surga hari ini? Jangan lihat saya. Ada nggak? Ada nggak di ruangan ini yang yakin kalau Yesus datang malam ini, lu masuk surga hari ini? Amin. Jangan amin-amin aja. Bener nggak? Karena ketika engkau mengatakan amin, engkau bicara soal hak istimewamu loh. Engkau lagi bicara aku anak Allah yang harusnya diselamatkan. Engkau lagi ngomong itu loh, aku anak Bapa di sorga. Ketika engkau katakan amin. Sekarang pertanyaannya, lu bener-bener udah jadi anak yang taat belum? Kalau belum, jangan berani ngomong amin. Pertanyaannya, kalau malam ini Yesus datang kepadamu, what would you do? Apa yang kau akan lakukan? Halo? Saya udah berkali-kali ngomong, makanya rubah pola hidupmu, rubah gaya hidupmu, seolah-olah nanti malam Yesus mau datang jemput kau pulang. Kalau kau udah berpikirnya kayak gitu, engkau berpikiran mau nanti malam Yesus datang, nanti malam aku dijemput pulang. Kira-kira kalau engkau tahu hari kematianmu, engkau melakukan sebaik-baiknya nggak di jam-jam sisa terakhir hidupmu? Saya cuma bilang hari ini, Yesus nanti malam datang bagimu. Jadi jam-jam ini hiduplah baik. Hiduplah seperti anak terang. Kalau engkau nggak begitu, engkau akan punya fokus di hidup. Hari ini saya mau bicara tentang bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kita bulan ini banyak bicara soal kedewasaan rohani. Nah, sebelum bertumbuh, kita ini harus punya fase, melewati fase yang namanya fase tertanam. Oke? Di fase tertanam ini pun bukan fase yang gampang. Ketika engkau tertanam, engkau harus mencari sendiri sumber air. Engkau harus merambatkan akar-akarmu. Sehingga ketika engkau mulai tumbuh, engkau digoyang, engkau nggak goyang. Engkau tetap stay di situ, karena akarmu udah merambat ke dalam.
Dan ketika engkau bertumbuh, engkau akan menghadapi namanya teriknya matahari, dinginnya hujan, panasnya angin siang, dan dinginnya angin malam. Kau hadapi itu dengan proyeksi bahwa engkau harus terus bertumbuh. Dan sampai ketika engkau dewasa, ranting-rantingmu itu harus menghasilkan buah. Dan saya kasih tahu ya, buah itu belum tentu baik. Tergantung bagaimana engkau tertanam, bertumbuh. Tapi ketika buah itu hasilnya baik dan buah itu dipetik pada musimnya dan rasanya enak, baru engkau dikatakan kedewasaanmu sempurna. Nah, kalau kita mikirnya cuma hari ini makan apa, besok naik apa, baru cuma mikirnya si anu begitu sama saya, si itu begitu sama saya, pendeta itu ngomongnya sejeblak mulutnya aja. Kalau mikirnya cuma sampai di situ, nggak usah ke gereja. Saya mau tanya, firman Tuhan gunanya buat apa? Menegur, mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, mengajar yang tidak berpengalaman, iya kan? Lalu engkau ada pendeta khotbah, kemudian karena khotbahnya engkau tersinggung. Pertanyaan saya, kalau Yesus yang khotbah, kira-kira tersinggung nggak? Waktu Yesus khotbah, ada berapa banyak orang yang tersinggung? Halo? Bayangkan kalau ketika saya masuk tiba-tiba ke dalam ruangan ini ada meja, saya tendang, tuas. Lepas susah sekali dibilang suruh bertobat aja nggak mau. Kalau saya begitu gimana? Yesus lakukan itu. Kenapa? Karena dari engkau sudah terpenjara dengan pola pikir sekolah minggu yang mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan gak marahin kamu, Tuhan sayang sama kamu. Betul, tapi di satu sisi Tuhan juga orang tua yang bisa pukul kamu. Kalau kita gak mau bertumbuh dewasa begini, kita akan terus jadi anak-anak tersinggungan, gampang marah, susah. Engkau gak akan pernah bertumbuh, percaya saya. Kau pindah ke gereja manapun, kau gak akan pernah bertumbuh. Hidupmu akan begitu-begitu saja. Serius. Mau coba silahkan. Saya udah 22 tahun nyobain. Saya udah namanya dari gereja tradisional, ke gereja Pentakosta, ke gereja karismatik, bahkan saya pernah ke gereja Katolik. Saya udah cobain semuanya. Saya udah ke gereja yang penuh dengan mujizat, saya sudah ke gereja yang penuh dengan pengajaran. Udah saya cobain. Tapi ternyata pertumbuhan rohani itu berasal dari takut akan Tuhan. Sekalipun kau di gereja tradisional, kalau engkau punya takut akan Tuhan, kau bertumbuh di sana. Ini serius. Pertumbuhan membutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan. Kalau engkau nggak mau mengorbankan ini, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku tapi masih mikirin orang tuanya, masih mikirin anaknya, masih mikirin rumahnya, masih mikirin saudaranya, dia nggak layak buat aku. Barang siapa mau mulai membajak tapi dia masih menoleh ke belakang, dia nggak layak buat aku. Dipikir ayat-ayat ini ayat-ayat cuma ngomong doang. Ini ayat keras loh. Tapi itu Tuhan bilang, kenapa? Kalau lu mau ikut gua, lu bener-bener totalitas ikut gua. Jangan satu kaki di sorga, satu kaki di neraka.
Maka berlakulah Wahyu 13 di situ. Kalau engkau tidak dingin, tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Bukan cuma dibuang loh, dimuntahin. Bukan cuma dilepehin, dimuntahin. Orang kalau muntah gimana? Apa orang cuma muntah? Gitu? Enggak, orang kalau muntah. Berarti apa? Tuhan jijik banget sama orang yang dimuntahin itu. Orang, kita bisa cek orang yang pertumbuhan rohaninya benar, itu sehat cara berpikir, sehat karakter, sehat tingkah laku. Dan ini 3 visi utama di gereja kita, 3 misi utama di gereja kita sebagai pengejawantahan dari ini. Gimana engkau bisa mengenal Kristus kalau karaktermu gak benar-benar? Gimana engkau bisa mengenal Kristus dalam segala kepenuhan kemuliaan Allah yang semuanya ada di dalam dirinya? Kalau kita, cara berpikir kita masih segitu-segitu aja. Kalau kita mikir, ini begini, gereja ini gak nyaman, gereja ini begini, ini orang ini begini. Kapan kita mau bertumbuh kalau kita melihat selumbar terus di mata orang tapi balok di mata sendiri gak pernah kita lihat? Baru-baru ini ada pendeta, udahlah namanya udah tersebar semana-mana, jadi saya sebut juga nggak apa-apa. Pendeta Hani Layantara, itu pendeta hebat. Cetak puluhan hamba Tuhan, ratusan hamba Tuhan dari sekolah teologinya. Dia pulihkan keluarga, luar biasa. Dan dia pernah berkata begini, dosa yang paling menghancurkan dalam sebuah keluarga adalah dosa perzinahan. Tapi apa yang dia lakukan? Kekristenan tercoreng karena dia. Jadi 9 tahun, anak seorang pengusaha kaya. Saya tahu namanya karena di koran nggak ada, di koran di berita nggak ada namanya. Tapi saya tahu anak ini. Inisialnya IW, anaknya AW. Pengusaha ini namanya pernah masuk Panama Papers. Dia yang support semuanya. Tapi anak ini, dia kalau Anda cari di YouTube, anak itu ada. Suaranya begitu indah. Dilatih sama ini si Hani. Satu-satunya yang menghibur dia untuk bertahan itu cuma lagu pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dalam keadaan yang seperti itu. Yuk bayangin penderitaan anak ini. Saya cuma balik. Bayangin penderitaan anak ini selama 17 tahun dengan penderitaannya. Sebandingkah? Pernah lihat orang buta? Pernah? Bayangin penderitaannya, mungkin umurnya 55 tahun misalnya. Dia buta sejak lahir. Bayangin penderitaannya, tidak pernah melihat warna. Nggak pernah melihat matahari mereka dengan begitu indahnya dan terbenam dengan begitu indah. Tapi Anda yang punya mata, Anda nggak pernah mengucap syukur dengan apa yang Anda punya. Anda jahat. Makanya jangan pernah berpikir kalau engkau susah, seolah-olah engkau yang paling susah. Dan kalau engkau senang, jangan berpikir bahwa seolah-olah engkau yang paling senang. Karena ketika engkau susah, lihat ke bawah, ada orang yang lebih susah dari dirimu. Kalau engkau sedang senang, lihat ke atas, banyak orang yang lebih bahagia dari dirimu. Makanya saya sering bilang, orang kaya, orang yang sejahtera, orang yang baik adalah orang yang punya rasa cukup. Makanya ada firman, cukupkanlah apa yang ada padamu, supaya apa engkau bahagia. Orang yang sudah dewasa adalah orang yang bisa kerja. Oke, benar gak? Benar gak? Orang yang sudah dewasa adalah orang yang bisa kerja. Gak mungkin anak umur 8 tahun lamar kerjaan, nyodorin surat lamaran kerja, Pak saya mau jadi manajer. Gak mungkin.
Orang yang baru lulus aja pasti jadi staff. It's impossible kalau Anda jadi manajer tiba-tiba. Karena itu ada jenjangnya. Berdasarkan apa? Pengalaman. Pengalaman dapat dari mana? Dari yang namanya siksaan, dari yang namanya pencobaan, dari namanya tekanan, baru kau dapat pengalaman. Dan dari pengalaman-pengalaman itu engkau akan sampai di level manajer nanti. Itu pun kalau bosmu berkenan kepada. Halo? Benar gak? Ini pendeta kecil. Ini perusuh dalam rumah tangga. Orang dewasa adalah orang yang bisa kerja. Dan orang yang bisa menikah adalah orang yang sudah dewasa. Di Indonesia umur berapa menikah minimal? Yang mau nikah nih, minimal berapa umur? 23, 24 25 ya? Kalau nggak salah belakangan ini adalah ketentuan pemerintah, menikah itu harus umur 25 gitu ya. Betul ya? Nah, orang umur 25 tahun dulu baru bisa nikah. Berarti umur yang umur 14 tahun bisa nikah nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu kawin, Pak. Ya kan? Nggak bisa. Sama di dalam Tuhan juga. Engkau nggak akan pernah terlibat dalam pekerjaan Allah yang besar kalau engkau nggak dewasa. Saya mau menyampaikan satu kabar yang semoga ini jadi kabar sukacita buat kita semua, karena keputusannya hari ini, siang malam nanti. GKI Sion per hari ini sudah beribadah di Hotel Grand Zuri Mangga 2 baru sebulan. Duitnya dari mana? Kumaha engke. Serius. Itu satu. Gereja kecil, jemaat nggak sampai berapa ini? 60 punya cabang di hotel juga. Padahal di sini bayar udah ngek-ngek kan. Tapi punya cabang. Dan saya mau menyampaikan satu kabar yang lebih gila lagi. Kalau memang Tuhan izinkan, hari ini keputusannya, Gereja GKI Mahanaim Community Church akan buka cabang di kampungnya Pak Ferry, di Nias, di Teluk Dalam, di pinggir pantai, di atas bukit, di tengah hutan. Keputusannya hari ini ada 16 keluarga yang terkatung-katung dan tidak ada gembala di sana. Gembalanya hanya ditunjuk untuk mengembalakan, nggak punya titel apa-apa. Dan Anda tahu, mereka cuma butuh 8.750.000 buat bangun gereja. Saya sudah kasih beberapa, dan saya setelah hari ini saya juga akan kasih lagi. Dan ada beberapa orang yang mau sponsorin secara rutin. Anda nggak perlu khawatir Anda akan membiayai itu di sana. Yang saya minta Anda cuma dukung doa dan setialah di situ. Kita jangkau orang Nias. Siapa yang tahu? Saya udah bilang, Bapak nanti Bapak kita ajak ke kampung lompat batu. Bapak mau belajar kah? Katanya. Ini mau belajar, batunya yang loncatin saya, bukan saya yang loncatin batu. Itu 2 meter tingginya. Saya rindu sekali, saya foto di sebelah batu itu, saya berdiri begini. Saya berdiri di Nias. Nggak kebayang. Selanjutnya, saya nggak tahu Tuhan arahkan kemana, tapi saya punya satu visi, kita akan buka gereja di Malaysia. Anda bilang, Bapak ini gila lama-lama. Nggak apa-apa.
Tahu saya Yesus itu cukup gila, turun dari surga, tinggalkan kemuliaan, selamatin saya. Itu kan? Modalnya dari mana? Nggak tahu sih juga. Setahu seingat saya waktu bikin gereja ini pun ditanya duitnya dari mana, saya juga nggak tahu. Nggak punya apa-apa. Ayo. Tapi itulah pembelaan Tuhan. Orang boleh ngomong. Makanya saya orang kalau ngomongin saya udah nggak mau terlalu peduli banget lah ya. Tapi itu begini, gereja ini begini, begitu, bodo amat lah. Selama Tuhan ada di pihak saya, Tuhan bela dan membuktikan gereja ini maju. Orang mau ngomong apa kayak bodo amat. Selama Allah saya nggak bicara apa-apa sama saya, gue nggak mau pusing. Yang penting apa? Gue terus jalan maju. Dan saya berharap jemaat ini pun begitu. Gak usah pusing dengan kata-kata orang tetangga sebelah atau apapun. Jalan aja, maju aja. Satu hal yang saya pahami, cuma orang beken yang disorot lampu. Amin gak? Lu tidak beken aja ya. Gak usah pusing. Cuma orang keren yang diomongin orang terus-terusan. Saya nggak mau pusing. Berarti dia lebih peduli saya kan? Berarti dia care sebenarnya sama saya karena saya diomongin terus. Benar nggak? Benar. Kalau lu nggak peduli sama orang, ngapain lu omongin orang? Ya kan? Tapi karena lu peduli sama orang itu, makanya lu omongin dia terus. Omongin aja nggak apa-apa. Semakin Anda omongin, semakin terkenal saya. Haleluya. Il. Orang lain dengerin. Ya. Selama keinginan yang mengarah kepada diri sendiri itu ada dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah jadi dewasa. Kalau kau masih punya keinginan untuk apa, untuk sesuatu memuaskan hawa nafsumu, kau gak akan bertumbuh dewasa. Belajar falsafah Jawa, nerimo. Abraham, berapa kali saya bahas tentang Abraham. Dia gak pernah komplain, dia cuma nerimo. Pernah nggak cek di Alkitab? Pernah nggak Abraham membantah Tuhan? Meragukan pernah nggak? Pernah. Makanya hari ini ada gereja yang atasnya kayak bawa bukti. Gara-gara Abraham meragukan Tuhan, ya kan? Oke. Tapi Abraham nggak pernah komplain. Setiap kali Abraham diperintahkan sesuatu, dia selalu bilang, yes sir. Dia nggak pernah bilang, but sir. Dia selalu bilang, yes sir. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia bisa taat? Kenapa dia bisa percaya? Bagaimana dia bisa punya hubungan baik? Saya gak berfilsafat. Abraham bisa taat hanya sederhana ini karena dia sadar yang memanggil dia dengan sebutan Abraham. Coba buka Kejadian 12. Buka ini Kejadian 12 ayat 1. Dan perikopnya apa? Coba lihat. Abraham dipanggil Allah. Sebelum ayat itu tidak ada catatan Abraham kecuali silsilah. Benar nggak? Itu bunyi apa ya? Oh iya. Oke.
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4 katakan apa? Lalu pergilah Abram seperti yang Abram, bapaknya namanya Terah. Anda bisa lihat di Kejadian 11. Terah, Abram dan seluruh keluarganya adalah penduduk Irak hari ini, atau penduduk Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, Irak, sangat terkenal pada zaman Abram. Itu adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka itu animis dinamis. Mereka penyembah-penyembah berhala, nggak pernah tahu Tuhan, nggak pernah tahu Allah. Abraham biasa ketemu patung dan disembah karena papanya begitu. Abraham biasa ngasih sajen karena papanya gitu. Oke? Paham ya? Dan seumur hidupnya dia nggak pernah ngeliat itu patung ngomong. Abraham nggak pernah. Oke? Dia nggak pernah lihat patung sembahan ayahnya, sembahannya dia melakukan mujizat di depan mata dia. Nggak pernah. Nggak pernah lihat patung itu bergerak ke kanan ke kiri. Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terlihat. Abraham bisa merasakannya, bahwa ada something yang hadir di depan dia. Dan kemudian terdengar suara Abraham. Dan seketika itu Abraham sadar, ini lain. Yang ku sembah, yang ku ikuti selama ini tidak pernah menyebut namaku. Walau aku bertemu dengan dia setiap hari, tapi tiba-tiba ada suara yang memanggil aku dengan namaku. Ini aku akan ikuti. Itu kenapa Ibrani tulis gini, kalau pada hari ini engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hati, karena engkau bisa kehilangan panggilan itu dan engkau rugi besar. Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus ini? Coba buka ayat 9 di Kolose 1. Salah seorang boleh bacakan Kolose 1 ayat 9. Yang pertama, gimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, yaitu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Seseorang harus mengusahakan hubungan yang sangat dekat untuk mengenal dan mengetahui kesukaan atau keinginan sahabat. Betul apa betul? Halo? Coba lihat pasanganmu masing-masing. Tengok-tengok kan. Coba lihat. Engkau tahu nggak kalau dia ada yang nggak disukai mukanya kayak apa bentuknya? Merengutnya dia. Tahu nggak? Ada sesuatu yang dia nggak suka. Tahu ya? Terus kalau dia lagi happy, dia nggak ngomong, dia diem aja, tapi dia happy. Bisa kelihatan nggak mukanya? Pertanyaan saya, kenapa bisa tahu? Karena udah deket. Waktu saya
pertama kali ngedate sama istri saya, dia belum bisa melihat betapa malunya saya waktu itu. Karena waktu itu saya lihat saya ajak dia ke restoran, ya kan? Tapi dia yang bayar. 60.000 lagi. Saya pura-pura keluarin dompet, seolah-olah tersangkut. Karena duit saya hanya 4.000 sebenarnya. Tapi hari ini kau boleh tanyakan kepadanya betapa bahagianya dia bersama saya. Ya nggak Pak? Ngaku aja loh. Sekalipun ya banyak sakit hati yang menderita, tapi overall kau bahagia kan bersama saya. Ini jemaatmu menyaksikan. Lu jangan bikin malu gua. Diancam juga. Menjalin hubungan itu kan gak mudah. Untuk bisa saling mengenal kan gak mudah. Nah, perjalananmu untuk mengenal Allah pun gak akan mudah. Karena engkau mencoba untuk memahami, dan dari sisi Allah pun mencoba untuk memahamimu. Ada saat dimana engkau terluka. Kok Tuhan gak tolong gua sih? Kok Tuhan kok gak bantu gua sih dalam masa-masa kayak gini? Kok Tuhan diem aja sih? Tapi dari sisi Tuhan, bukan Tuhan gak bantu. Lu berisik banget sih. Lu lagi gua gendong, tau gak? Kadang kita gak sadar sebenarnya kita lagi ditolong. Tapi kenapa? Karena kita lebih sering uring-uringan dibandingkan diam dan berdoa. Kita lebih dahulu mengedepankan kekhawatiran kita yang tidak pernah membawa kita kemana-mana dibandingkan duduk diam dan beriman. Karena firman-Nya udah jelas yang mengatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi buat apa engkau teriak-teriak besok gimana, ini gimana, aku gimana? Nggak ada gunanya. Ketika ada orang sakit, dia bilang, Pak pendeta sini sakit, gak bisa begini Pak, tolong Pak, begini Pak. Kalau engkau mendengar berita seperti ini dan engkau dekat dengan orang itu, gak usah mikir, kau datangi orang yang tumpang tangan dalam nama Yesus. Kalau orang percaya taruh tangannya atas orang sakit sembuh. Lakukan, jangan nungguin pendeta. Pendetanya jauh di Harvest. Itu yang saya lakukan. Atau Pak Joni Bu Risma sakit, apa yang saya bilang sama Pak Romi? Dengan otoritas Allah, aku percaya, tumpangin tangan buat Bu Risma sama Pak Joni, doain dalam nama Yesus semua. Dilakukan gak? Tapi setidaknya imanmu sudah mulai timbul, kau berani mendoain mereka. Kalau nungguin saya datang, ya kan? Kesian Bu Risma, kesian Pak Joni. Karena sih jauh posisinya, itu butuh pertolongan pertama yang cepat datang. Andreas, kalau lihat papa mama mau sakit, kesampingkan dulu semuanya. Ini orang tuamu tumpang tangan ambil minyak urapan. Bapak, mama, dalam nama Yesus aku tumpang tangan sebagai anakku, aku percaya kuasa Tuhan ada padaku, sembuh dalam nama Yesus. Kau akan lihat papa mamamu sembuh. Kenapa enggak? Tanda-tanda ini menyertai orang yang bukan pendeta, orang yang percaya. Jadi kalau engkau percaya, lakukan. Kenapa harus nungguin pendeta? Kira gue masih ya kan? Itu kenapa makanya kalau saya telepon Pak Heru minta konsultasi akses terhadap sesuatu, Pak Heru jawab saya enteng aja. Kenapa? Sekarang saya ngerti. Kenapa kalau saya om ini begini, ya sudah gini saja, itu kayaknya enteng banget gitu. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya anaknya ini punya otoritas untuk lakukan itu. Gak perlu lo datang ke gua, lo bikin aja. Tahu. Dan sekarang semua saya tahu, dan saya ini saya terapkan kepada Bapak Ibu semua. Engkau punya otoritas. Kalau ada setan nari-nari di depanmu, tempeleng saja sudah. Ya kan? Jangan kau lari. Mau tahu
Pernah ketemu kecoa di kamar mandi nggak ibu-ibu? Apa yang kau lakukan? Terbang garang. Hah? Jadi kan? Wah, kecoa! Begitu ya? Mau tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Dalam diri si kecoa lebih takut kepada. Begitu ditebang dan lihat kau lagi teriak, mampus gua ada raksasa, gua mau dimakan! Gitu. Iblis pun sama. Ketika dia nongol dan melihat dirimu, mampus gua nongol di depan orang yang salah, dia anak bukan, gua diusir kan? Itu tergantung dirimu. Jadi jangan pernah takut sama apa-apa, sama keadaan, sama apapun lah. Saya kasih tahu ya, jangankan keadaan, setan aja dengar nama Yesus, dia Alkitab katakan apa? Gemetar. Harusnya yang namanya keadaan nggak bisa nggak geser dirimu, nggak mampu. Tapi masalahnya engkau mau digeser. Salah siapa? Salah dirimu sendiri. Nah, mengusahakan hubungan yang dekat ini tuh perlu dengan Tuhan, supaya kita tahu keinginannya kan, supaya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian. Anda datang ke gereja, dengerin khotbah, dengerin firman, betapa lembutnya atau betapa kerasnya pun engkau dengarkan dan engkau taat, disitulah engkau mendapatkan hikmat dan pengertian. Kalau engkau nggak renungkan ini, engkau nggak akan bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya pun masih berusaha. Mau tahu waktu minggu kemarin saya nggak datang? Saya bukan khotbah di tempat lain, enggak. Saya mau dengerin khotbah. Karena selama ini saya dengar khotbahnya di YouTube. Saya mau denger apa, rehat dulu, aku ke gereja orang dulu. Aku mau dengerin kau dikhotbahin dulu. Dan saya diberkati di situ. Sekalipun saya merasa ditempelin, ya saya merasa diberkati. Saya butuh saat-saat itu. Karena apa? Khotbah begini, ini energi rohani saya itu tersalur kepada Bapak Ibu, dan saya lama-lama kosong. Makanya waktu itu juga saya pernah pergi 4 hari keluar kota sendirian. Saya ngerica sisa saya perlu dengan bersekutu berdua doang dengan Tuhan, gak ada yang ganggu. Menjalin hubungan dengan Tuhan itu penting. Mau tau gak? Coba deh. Pernah kalau kerja di kantor kan sampai punya capek, sehat, bosen gitu, kapan pulang? Pernah kan? Pernah ya? Sering lah. Apalagi saya pengen jagain gerbang sama gas. Coba pada saat ngerasa kayak gitu, kau menyendiri, kau sembah Tuhan, mulai haleluya, air matamu mulai mengalir. 15 menit, 20 menit aja nyembah. Gak usah ngomong macam-macam, gak usah berdoa macam-macam, nyembah aja. Karena habis itu engkau punya energi yang baru untuk terusin kerjaan, dan engkau semangat sampai malam. Engkau gak nanya lagi, "Ma, hari ini makan apa, Ma? Ada makanan apa, Ma?" Nanya gini, "Mama, ayo kita makan bakso." Nah, tidak kan? Semangatnya udah beda. Terus istrinya bilang, "Papa, jangan makan bakso terus, makan Kentucky." Awal untuk mengetahui kehendak Allah adalah memiliki hikmat, dan hikmat berasal dari takut akan Tuhan. Mencari kehendak Allah berarti berhenti mencari kehendak pribadi. Semakin dekat dengan Tuhan, maka seseorang akan semakin jauh dari dosa. Kenapa? Kalau engkau mencintai seseorang begitu rupa, sangat-sangat mencintai dia, engkau akan berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak disukai pasanganmu. Benar gak? Semakin kau cinta Tuhan, kau semakin ngerti bahwa Tuhan gak suka ini dan itu, dan kau akan lakukan. Kenapa? Karena kau ketahui itu menyakiti hati dia. Penyerahan diri.
ngomong. Secara totalitas itu perlu. Kalau nggak totalitas, susah buat ngerti kehendak Bapa ini. Susah. Alkitab katakan hikmatnya tidak terselami. Susah. Makanya engkau perlu dekat sekali, baru engkau ngerti. Kau ngerti kapan dia bergerak ke kanan, kau ngerti kapan dia bergerak ke kiri. Dan selalu siap. Kadang-kadang Tuhan intervensi di tengah-tengah sesuatu yang nggak ini. Saya berkali-kali ya, secara saya nggak tahu lah, secara roh atau apa, saya nggak ngerti lah. Waktu dulu saya sering naik motor, saya pakai helm penuh, full face, gitu ya. Namanya lagi kenceng, gitu kan, kita menikmati. Kalau orang punya adrenalin doyan ngebut naik motor, itu pasti kerasa tuh. Tiba-tiba semua yang kita dengar suka bisikan di jalanan itu hilang, hening. Bingung kan? Oh, tiba-tiba hening, kuping gue mudek kan. Terus tiba-tiba ada suara. Nah, berhenti. Itu lu ngerem sejadi-jadinya tuh. Terus tiba-tiba nangis. Itu sering. Kadang di mobil, saya masih mengalami hal seperti ini. Saya tiba-tiba pinggirin mobil di jalan, saya duduk tertunduk diam nangis. Di gereja ini pun sering. Saya tadinya mau ngapain, saya duduk diam nangis. Tuhan ngomong apa? Kenapa saya coba selalu pengen mendengar? Dan kalau kita semua selalu ingin mendengar, waduh. Tahu nggak? Lebih rindu Tuhan ketemu dirimu dibanding dirimu ketemu Tuhan. Percaya deh sama saya. Lebih rindu Tuhan ketemu dirimu dibanding dirimu mau nemuin dia. Kenapa? Karena Tuhan sayang sekali sama Bapak Ibu. Ayat 10. Bagaimana kita bertumbuh ke arah Kristus? Yang pertama, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi kalau orang sudah mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna, dia pun akan mengetahui bahwa Tuhan menghendaki bahwa untuk hidupnya berkenan kepada Bapa. Pasti. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, pengetahuan yang benar itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita terpenjara dengan ajaran sekolah minggu kita dulu, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu gak marah, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu tolong kita, semua yang baik-baik, seolah-olah Tuhan ini adalah supermarket rohani kita, atau jin Aladin kita, yang kalau digosok sedikit dia keluar bilang, ku beri kau satu permintaan. Bagus loh. Iya kan? Tuhan tuh gak gitu. Ya betul sih, Tuhan begitu benar, iya. Tapi ada kalanya ketika kita terlalu manja, Tuhan seret kita. Ada saatnya dimana kalau kita kurang ajar, Tuhan pukul kita. Ada saatnya dimana kalau kita membangkang luar biasa, Tuhan bisa biarin kita rasain loh. Bisa. Saya mau tanya, di mana Anda mendidik anak supaya tahu api itu panas? Biar pegang dulu, itu paling bijaksana. Jangan cuma, jangan panas, jangan tahu. Tapi kalau dia udah kena, itu kan dia tidak megang api berdasarkan larangan. Oke? Tapi kalau dia udah pernah kebakar dan tahu api itu panas pada dirinya sendiri, nggak usah dilarang pun dia nggak akan mau. Beda loh. Itu apa? Dia mengendalikan kehendak bebas dia, bukan orang yang mengendalikan kehendak bebas dia. Itu yang Tuhan mau. Kau menyerahkan kehendak bebasmu secara totalitas kepada Tuhan, karena kau tahu Tuhan mau itu. Emang gak gampang, Bu? Pak, gak gampang. Jadi Kristen gak gampang.
Kalau engkau mengetahui, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, ya inilah Allah, inilah profil Kristus sesungguhnya. Engkau hanya melihat Kristus, lalu Yesus menyembuhkan mereka, lalu Yesus memberi makan mereka, lalu Yesus mengadakan mujizat. Halo. Coba perhatikan sisi lain dari Yesus. Siapa ya? Takut tersinggung juga sih. Kasihan dan tersinggung. Berkat urapan ini bukan untuk anjing seperti kamu. Bayangin perasaannya. Halo? Yesus pernah ngomong gitu gak? Pernah gak? Aku diutus kepada domba-domba dari Israel. Tidak baik memberikan makanan untuk anak dan diberikan kepada anjing. Apa bedanya Tuhan Yesus ngomong gitu? Pengurapan ini bukan untuk kamu, bukan untuk anjing seperti kamu. Lalu anjing itu menjawab, tetapi anjing pun memakan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu iman. Berapa banyak orang Kristen yang dianggap anak, bukan anjing. Yang dianggap anak, tapi kelakuannya maaf kayak anjing. Halo, serius loh ini. Ini saya coba mengatakan Yesus yang Alkitab bilang. Mau dewasa nggak? Kita melihat anak-anak datang, rame-rame sama Petrus, Yohanes, Yakobus bilang, tuh anak-anak minggir, terus bikin bersih di sini. Terus Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kemari karena mereka yang punya kerajaan Allah. Kita ngeliatnya kan di situ. Kita nggak pernah fokus pada Yesus yang datang ke bait Allah, tiba-tiba dia tendang meja, keluar, balikin semua. Lo pikir rumah Bapak ini sangat menyamun? Kalau saya jadi Yesus mungkin kira-kira ngomong ini, begitu ditendang semuanya. Lu manusia brengsek, kurang ajar. Lu tahu ini lu bapak gua. Lu seenak-enaknya lu gak punya otak semuanya. Pergi lu dari sini. Saya mau tanya, kalau ada gereja tiba-tiba pendetanya masuk begitu dan menegur seseorang dengan cara begitu, saya mau tanya, berapa banyak yang tinggal di gereja itu? Saya belum sampai sono loh. Saya gak kebayang. Itu Yesus. Terus ada orang yang datang tulus datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Biasanya pendeta gimana? Oh iya silakan daftar ke orang ini, nanti catat alamatnya ya, nomornya. Oh baik banget ya nggak? Bener nggak? Seandainya ada orang datang sama saya, mau daftar di gereja, saya mau pelayanan Pak, mau begini, terus saya pandangin. Kamu tahu nggak perpuluhan macam? Tahu? Masih nggak? Kamu hormat nggak sama orang tua? Hormat sekali. Yakin? Nanti saya cek. Terus saya lihat dari acar ujung atas sampai ujung bawah. Ya kan? Bajunya bermerek, terus gantung kunci Mercy, ya kan? Hotman Paris skala gede, skala banyak, semua jari ada cincinnya kayak Tesi, ya kan? Semuanya telelongan, tahu nggak telelongan? Emas semua, wah mewah lah. Mobilnya bukan parkir di parkiran, di lobi hotel. Begitu saya longok, mobilnya Rolls Royce. Terus saya bilang begini, kamu kalau mau melayani di sini, semua yang kamu pakai di badan kamu termasuk mobil kamu jual. Terus kamu kasih ke panti asuhan itu. Setelah kamu pulang. Kalau ada orang yang kaya punya duit gitu gimana? Sama aja. Lu jangan ngerasa, nih saya ngomong sekarang ya. Apa ya? Mau dididik ya? Mau diajar ya? Jangan ngerasa lu punya duit,
kemudian lu ngasih perpuluhan, dan lu bisa atur-atur gereja ini sesuka hati lu. Jangan pernah lu pikir bahwa tanpa lu gereja ini gak jalan. Udah tahan kalimat itu udah lama sebenarnya. Kalau ngerasa lo perpuluhan lo di sini bermanfaat buat pertumbuhan gereja ini, ambil, bawa pulang. Gereja ini gereja Tuhan dan tetap akan berjalan tanpa dirimu. Jadi jangan sok kau kasih perpuluhan. Jangan sok kau sudah melakukan ini itu buat Tuhan. Tidak sebanding apa yang Tuhan lakukan bagimu dibanding apa yang kau lakukan buat gereja. Jangan bandingin begitu. Saya sudah korban ini, saya sudah korban itu, saya sudah semua-muanya, saya sudah korban perasaan. Tuhan lebih korban hatinya dibanding dirimu buat dia. Jadi kalau belum sebanding, gak usah ngomong. Supaya apa? Supaya pelayananmu itu tulus, Pak. Supaya hatimu ketika engkau mempersembahkan sesuatu itu bersih di hadapannya Dia. Dan Tuhan terharu lihat persembahanmu, sekalipun apa? Sedikit. Tapi Tuhan terharu. Harusnya kekristenan kita begitu. Kebergantungan kita menentukan kita menghasilkan buah yang baik apa enggak. Di sini kan ini. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik kalau akan ada kalau rantingnya baik. Kalau pokoknya gak usah diomong, pokoknya pasti baik. Buah itu harus tumbuh dan matang tepat pada musimnya. Kalau enggak, lu dipangkas. Itu keras loh firman itu. Kalau kau gak berbuah, pelayananmu gak berbuah, hidupmu gak berbuah, pekerjaanmu gak berbuah, kau dipangkas. Bukan diberi pupuk, enggak, kau dipangkas. Gak peduli engkau ranting dari pokok, engkau dipangkas. Kalau orang yang ngerti biologi, kenapa ranting yang gak berbuah itu harus dipangkas? Karena bisa meracuni ranting yang lain. Dan buat ranting yang lain tidak berbuah juga. Bapak ibu pernah beli cabai kan? Cabai banyak begitu ya, satu tampah penuh, taruh satu cabai busuk di situ, jamin 3 hari busuk nggak tuh cabai? Pernah dengar khotbah saya tentang minyak urapan dulu? Ingat kan? Minyak urapan yang begitu murni, begitu kudus, ada lalat mati masuk sana, tes. Minyak urapan yang begitu banyak, lalat mati satu masuk, itu busuk minyak. Makanya jangan main-main dengan hidup ini. Kalau satu kebusukan yang jamah hidupmu, semua yang baik yang kau sudah lakukan buat Tuhan busuk semua. Makanya betapa Alkitab bilang betapa sempurnanya kita harus hidup. Yang ketiga yang terakhir, ayat 11-12. Yang pertama mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua menghasilkan buah yang baik. Yang terakhir, dan dikuatkan dengan segala kekuatan ya, berarti semuanya. Segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung apa? Segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Sebenarnya kita layak apa enggak? Enggak, tapi dilayakkan. Dasar Tuhan melayakkan apa? Ayat tadi 9, 10, 11. Itu dasar Tuhan melayakkan. Kalau kita gak punya dasar ini, lu jangan harap layak. Jangan harap berkenan. Ujung-ujungnya dari 3 misi gereja ini: perubahan paradigma, perubahan karakter, perubahan tingkah laku. Dan ini beban yang berat buat saya sebagai gembala. Merubah karakter orang setengah mati loh.
Jangan merubah karakter orang, karakter gue sendiri aja setengah modal. Berubah cara berpikir, karakter baru berubah kalau cara berpikirnya berubah. Karena apa? Yang mengendalikan tindakan kita itu pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, karakter kita baik. Dan kalau pikiran dan karakter kita baik, kelakuan kita pasti baik. Tapi kalau salah satunya ada yang rusak, keluarnya, outputnya akan rusak juga. Gimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus? Yang ketiga, memiliki kesabaran. Dan tidak hanya sabar menanggung semuanya, tapi sembari mengucap syukur. Ya. Sabar dalam keadaan yang sulit, yang mendesak. Sulit untuk dilakukan, tapi bukan gak bisa. Bisa. Perkaranya adalah mau apa enggak. Kesabaran terbentuk dan terlatih dari apa? Menderita. Baru-baru ini, Paus sekarang siapa namanya? Benedict yang kemarin, Franciscus. Paus Franciscus baru-baru ini bilang waktu ngadain misa, there is no humility without humiliation. Nggak ada yang namanya kerendahan hati tanpa penghinaan. Justru karena engkau dihina, kau belajar kerendahan hati. Ada banyak orang yang menasihati saya, bahkan dari tengah jemaat sendiri yang saya dengar nasihatnya cukup bijaksana. Dan sebenarnya ada banyak udah dari dulu yang mengatakan begini, Bapak terlalu memanjakan jemaat, Bapak terlalu sabar sehingga jemaat sesuka-sukanya, Bapak terlalu ngikutin kemauan jemaat. Itu dari tengah jemaat kita sendiri yang ngomong, kecuali kan Bugem. Dan saya tidak pernah menggubris itu terlalu bagaimana, saking sayangnya saya. Karena kenapa saya begitu? Karena Tuhan begitu sama kita. Tapi ingat, batas panjang sabar itu ada batas. Tuhan pun punya batas. Kalau engkau mau melihat batas sabar ini habis, berlakulah sesuka. Tapi kalau engkau mau melihat kesabaran ini berlanjut, ikutlah maunya Tuhan. Itu aja. Allah itu pemberi kesempatan. Bukan hanya pemberi kesempatan kedua, tapi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-1000, ke-2000, ke-10.000. Tapi one time, satu kali, Tuhan bilang, enough, cukup, selesai. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kalau sampai, itu di luar tanggung jawab saya. Terlalu mengerikan untuk campur tangan di situ. Sabar dalam keadaan sulit. Kesabaran terbentuk dan terlatih dari penderitaan. Kerendahan hati dihasilkan dari penghinaan. Dan ini yang penting, jangan pernah mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Kekristenan kita biasa begitu, ngejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Sampai masih cari duit. Bukan, duit gak perlu dicari. Semua orang bodoh cari duit. Bener? Gak percaya? Coba rokok sebelahmu, ketemu gak duit? Ketemu kan? Coba lihat dompetnya.
Ketemu duit gak? Ada. Terus ngapain dicari? Orang ada. Duit itu didapat, bukan dicari. Makanya lu susah nyari duit, karena lu cariin. Nah, gak ketemu kan? Ketemunya sebulan sekali. Nyari sih. Nah, nyari sih. Namanya duit itu datang dengan sendirinya. Serius. Duit datang dengan sendiri. Sekarang saya mau tanya, kau sudah kerja 1 bulan, tanggal 27 gajian. Tiba-tiba kantormu diem-diem aja gak ngomong apa-apa, kok gak gajian? Lu berani gak nanya sama bos? Bos, tanggal 27 nih bos, kok belum gajian gua? Berani lah. Hah? Banyak orang begitu soalnya. Berani ya? Kalau belum gajian pasti ditanyain. Itu anak begitu, tidak punya etika itu. Aku yang sering ditanyain soalnya. Umumnya pegawai nggak berani kan? Umumnya datang ke owner langsung, bos kita kok belum gajian bos, tanggal 27 nih bos. Berani nggak? Oh gitu ya, ya udah nih gaji kamu dikocek saya sendiri, besok masuk lagi ya. Ya kan? Tanggal 28 belum gajian, berani nanya? Sampai tanggal 1 yang ditanya pasti finance-nya atau HRD-nya. Nggak bakalan owner ditanya. Yang berani nanya owner itu finance-nya. Tapi pegawai nggak akan berani nanya ke owner. Tapi kebanyakan kita orang Kristen, ketika berkat itu tidak atau belum datang, kita teriak, Tuhan, mana nih? Kalau gue jadi Tuhan, gue bilang, lu siapa? Ya udah, lo mau berapa? Aku mau 2 miliar Tuhan. Tuh gue kasih 3 miliar. Silakan ambil. Besok gue mati. Bisa kan Anda mengambil uang 3 miliar dalam 1 malam? Bisa kalau dikasihnya siang. Kalau dikasihnya malam? Kan kerjaan lo ngabisin uang 3 miliar, gimana belinya? Hah? Kalau kasihnya siang, beli aja mobil Rubicon 1 selesai 3 miliar. Ya kan? Tapi kalau dikasihnya malam, Tuhan bilang, Tuhan juga pinter. Ya udah, aku akan kasih kamu 3 miliar hari ini. Terus pagi bilang, Tuhan mana? Aduh lu, gue bilang kan hari ini, tunggu aja. Siang, Tuhan mana? Gue bilang hari ini. Jam 11.59 dikasih. Toh, besok jam 5 pagi aku akan menyambil nyawamu. Jadi kayak orang kaget, tau gak? Orang uang kaget. Oh ya 10 juta, terima duit. Habisin bubur gua 10 menit. Wah. Tapi jam 12 malam. Lu mau beli apa? Lu mau beli skuter 3 miliar? Ya kan? Karena kita paksa Tuhan dengan cara kayak gitu, tahu nggak? Sadar nggak? Karena kita mau Tuhan bekerja itu sesuai maunya kita, bukan maunya Dia. Bagus aja kadang-kadang Tuhan nurutin karena kasihan sama kita. Karena Tuhan masih nganggap kita anak. Namanya anak ada badung-badungnya dah, ya udah dah, iya dah. Tapi eventually nanti pada titiknya di mana Tuhan bawa, Tuhan akan lakukan seperti yang saya bilang. Jangan sampai Pak Bu. Makanya denger-dengeran lah. Kenapa saya bilang jangan kejar sesuatu yang bisa datang sendiri? Karena udah ada ayatnya. Carilah dahulu kerajaan ayat favorit saya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu, cari pribadinya, kenal pribadinya dulu, belajar firman yang benar, nggak usah ngomong apa-apa. Duit, berkat, kesehatan, kemakmuran datang sendiri. Terus ngapain lo harus cari? Buang-buang energi.
Karena engkau masih mencari, makanya gajimu gak naik. Karena engkau masih mencari, makanya berkahmu segitu-segitu aja. Karena engkau masih mencari dan mencari, makanya dirimu tidak pernah berubah. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, pikiranmu, cara berpikirmu pasti berubah. Dan karena cara berpikirmu berubah, karaktermu berubah. Karena karaktermu berubah, tingkah lakumu berubah. Dilihat sama bosmu, dilihat ini anak makin hari makin baik, bulan depan gajinya naik. Harusnya gitu dong. Lo jangan cuma nuntut gaji naik. Sampai hari ini tidak pernah sepatah kata pun saya angkat kepada Tuhan. Tuhan, 3 tahun kurang dikit aku merintis gereja ini, aku tidak pernah digaji Tuhan. Kapan aku gajian? Tidak pernah sekalipun. Tapi setiap hari setelah habis pelayanan, saya pulang, saya selalu bilang di mobil, saya bergumam dalam hati saya, Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagiku hari ini, karena aku sudah boleh menyampaikan firman. Buktinya, ketika Tuhan berkati saya, berkat saya lebih gede daripada manajer. Iya kan? Iya loh. Minta saya, nggak pernah. Kan pendeta nggak punya gaji pokok, tapi pokoknya gajian. Makanya pendeta tuh nggak pernah happy. Happy-nya bukan hanya tengah awal bulan saja. Kalau bapak ibu kan happy-nya awal bulan. Mulai tanggal belasan merengut. Tanggal tua, Bu, saya pakai dulu Bu ya. Ya kan? Karena siklus Anda yang Anda jalankan begitu terus. Tapi kalau saya, tengah bulan saya bisa ke mall, akhir bulan saya bisa keluar negeri, awal bulan saya bisa santai-santai. Kenapa? Karena gaji itu nggak penting lagi. Kenapa saya bisa bersukacita kapanpun saya mau? Bisa nggak Bapak Ibu tanggal 20, 30, 20, 25 pergi ke mall jalan-jalan? Bisa nggak? Hah? Bisa kan? Nggak bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak mau jalan-jalan ke mall? Hah? Keinginanmu yang jadi masalah. Makanya saya sama istri kalau akhir bulan tanggal tua orang sepi di mall, kita jalan-jalan di mall. Jalan-jalan doang. Nggak apa-apa kan? Bisa kok. Lu kan pikirnya Pak Gembala punya duit terus, jalan-jalannya di mall terus. Orang timbang jalan-jalan apa susah aja? Boleh kan sefoto selfie di mall terprank itu boleh kan? Kan Anda juga bisa, kenapa lu kirim gua? Bisa nggak keluar kota tanggal tua? Bisa. Lu naiknya ke toko ekonomi ke Bandung, murah, cuma berapa itu? 40.000 ya? Nyampe Bandung, udah ngeceng dari Jalan Braga foto, cepret gue di Bandung ya kan? Habis itu pulang lagi. Bisa kan? Kenapa Anda seolah-olah merasa itu nggak bisa? Karena apa? Anda mikirin gua nggak punya duit tanggal segitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang sekalipun kau nggak punya uang, kau bisa lakukan seperti orang lain lakukan kok. Apa Gembala mainnya di mall-mall mewah, di Grand Indonesia, di apa? Sekarang saya tanya, yuk bisa nggak? Datang aja ke Grand Indonesia, mana ada larangan? Nah itu kan takutnya karena corona itu. Hidup ini santai saja Pak Bu. Kenapa you takut corona? Saya mau tanya, kenapa you takut sama penyakit itu? Jujur. Takut mati. Apa itu gitu? Malas ke dokternya. Hah?
Malas di karantina. Ada yang kabur. Saya nggak takut sama penyakit itu. Kenapa? Karena buat saya hidup adalah Kristus. Jadi kalau gua mati, gua kan nggak perlu ngurusin lu pada. Gua kan nggak perlu pusing. Bener nggak? Patri jadi gembala. Gua nggak pusing, gua tenang, menikmati mahkota bersekutu bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi apa yang perlu saya takutkan karena corona? Udah lama bertahun-tahun tiap pagi saya berdoa bangun, Tuhan kalau sudah waktunya saya dipanggil pulang, saya siap. Gue gak pernah takut mati. Gue cuma takut matinya gue ditusuk rampok. Sakit. Kalau mati karena sakit, karena apa? Oh, udahlah. Daud juga matinya gara-gara tua, penyakit tua. Gak usah takut sama gituan. Jangan takut sama corona. Corona itu kan nama penyakit. Bener gak? Terus lu punya nama di atas segala nama ngapain? Orang yang mampu bersyukur dalam keadaan apapun adalah orang yang tahan uji. Mulai belajar ketika engkau ditekan, ketika keadaan menekan, ketika gembalamu ini tidak cocok denganmu. Belajar, Tuhan aku bersyukur. Tuhan aku bersyukur dengan gereja yang ada sekarang, sekalipun gereja kecil. Ya kan? Gembalanya ngomongnya tajam-tajam mulu. Mungkin ada yang berkata, ibu gembalanya cerewet. Tapi aku bersyukur aku ada di gereja ini Tuhan. Aku bertumbuh, aku ngerti kenal Tuhan di gereja ini. Aku bersyukur. Kalau ketika engkau diperlakukan gak adil sama orang kantormu atau orang teman di kantormu, Tuhan aku bersyukur. Aku kenal orang dia yang tidak memperlakukan aku secara adil. Itu artinya aku diberi kesempatan untuk memberitahu tentang Kristus kepadanya supaya dia tahu cara berlaku adil. Kenapa gak mikirin gitu? Tuhan aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan istriku galak. Kok mukanya pada seneng gitu? Aku bersyukur Tuhan istriku galak. Soalnya kalau istriku gak galak, mungkin aku sudah berzina hari ini. Tuhan aku bersyukur suamiku galak. Kalau suamiku gak galak, mungkin aku bukan bekerja di sini tapi bekerja di klub malam. Tuhan aku bersyukur anakku begini. Aku bersyukur anakku susah dibilangin. Karena dari sini aku belajar, aku makin tahu apa yang namanya ketaatan. Kalau engkau melihat segala sesuatu dari sisi negatif, maka negatiflah dunia. Tapi kalau engkau belajar mengenal segala sesuatu, belajar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dari sisi yang positif, maka positiflah semuanya. It depends on you. Ada 10 orang buta. Mereka semua dapat operasi gratis. Mereka semua sembuh. Mereka semua bisa melihat. Mulai dari nomor 1 ditanya, apa yang Bapak lihat? Saya melihat orang. Yang kedua ditanya, apa yang Bapak lihat? Saya melihat langit. Yang ketiga ditanya, kamu lihat apa? Saya sekarang tahu apa yang namanya perempuan dan laki-laki.
Udah sampai ke 9 jawabannya mirip-mirip seperti itu. Tapi kemudian ada satu orang, begitu dia melihat, dia bilang begini, aku melihat ternyata betapa indahnya dunia. Orang buta. Berapa banyak dari kita yang dari hal lahir kita lihat, dan kita hampir-hampir tidak menemukan keindahan dari apa yang ada di hidup kita. Tahu kenapa? Karena yang kau lihat hanya masalah. Sebenarnya yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi caramu berlaku terhadap masalah itu yang masalah. The problem is not the problem is your attitude towards your problem. Makanya jangan lagi lihat masalahnya, lihat keindahan di balik masalah. Lihat apa yang baik yang bisa kau petik. Jangan lihat, wah begini begitu, capek. Makanya saya udah ajak istri saya, yuk ya, ada masalah apapun, entah di mana di hidup kita, di gereja, kita gandengan tangan terus. Mau ngomong apa kayak udah kita kemana kayak, enjoy saja. Itu yang kami lakukan. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa melakukan yang sama. Jangan lama-lama Yuli, aku wis amin loh nih. Ya. Jadi mulai sekarang disiplin diri. Lihat segala sesuatu dengan kacamatanya Allah. Maka engkau akan sungguh-sungguh melihat bahwa dunia ini indah adanya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berhenti. Tapi firman-Mu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Kau pagari benteng jemaat-Mu yang ada saat ini, yang hadir dalam ruangan ini, dan juga yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Hamba berdoa Tuhan, jemaat ini mendengarkan apa yang firman Tuhan boleh katakan hari ini, sehingga hidup mereka diubahkan, cara berpikir mereka diubahkan, karakter mereka diubahkan, dan tingkah laku mereka pun jadi berubah, supaya mereka hari ini mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, supaya mereka menghasilkan buah yang baik, dan juga supaya mereka memiliki kesabaran, dan ketika mereka bersabar, mereka mengucap syukur karena keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keberkatan Allah. Kami percaya, hamba percaya, hari ini adalah hari di mana pertolongan Tuhan turun atas mereka. Hari ini adalah hari di mana lawatan Allah menjamah hidup mereka. Hari ini adalah hari di mana mujizat itu terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Amin.